Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, produktif. Pernahkah Anda mendengar apa itu KMS atau kartu menuju sehat? Saya yakin Anda sudah pernah atau bahkan sering melihatnya. KMS adalah sebuah kartu yang digunakan oleh petugas kesehatan ataupun bidan di posyandu untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak balita kita. Nah, bagaimana dengan yang remaja dan dewasa? Untuk remaja dan dewasa itu tidak diukur lagi pertumbuhan dan perkembangannya, melainkan yang diukur adalah tingkat kebugarannya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang KMB atau kartu menuju bugar. Apa itu KMB? Lalu bagaimana cara pengisiannya? Simak terus. Di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat linknya yang di atas, yang ini. Itu saya sudah membahas tentang bagaimana mengukur tingkat kebugaran dengan menggunakan aplikasi SIPGAR. Sedangkan kita ketahui bahwa tidak semua di daerah itu sinyal internetnya bagus, sehingga terkadang aplikasi SIPGAR ini tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi maka disiapkan namanya kartu menuju bugar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran Anda tanpa menggunakan aplikasi. Seperti ini caranya. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu telah mengeluarkan KMB atau kartu menuju bugar, di mana kita ketahui bahwa KMB itu terdiri dari dua, yaitu KMB untuk laki-laki dan KMB untuk perempuan. Nah, ini dia untuk KMB laki-laki. Ini tampilan depannya ya, seperti itu. Di sini ada identitas, di sini ada 5 grafik tabel. Selanjutnya ini di bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu terdapat ini ada tabel, kemudian ada tabel 1 ya, tabel 2. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah yang ini ya, tabel 2-nya. Untuk kategori tingkat kebugarannya yang membedakan, seperti itu ya. Nah, ini juga tampilan KMB wanita atau perempuan, dan ini bagian belakangnya ya. Bagian ini yang berbeda teman-teman. Kalau yang lainnya ini sama ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja membahas tentang KMB. Saya contohkan ini KMB laki-laki ya. Di tampilan depannya di samping kanan itu ada identitas. Silahkan teman-teman nanti mengisi di sini namanya, umur, dalam tahun, kemudian alamat, kemudian masalah medis yang dihadapi. Misalkan teman-teman memiliki penyakit komorbid seperti hipertensi, penyakit gula darah dan seterusnya ya, penyakit gula dan seterusnya ya. Teman-teman isi saja seperti ini. Kemudian tingkat kebugaran jantung parunya, misalnya teman-teman pernah melaksanakan pengukuran tanggalnya tanggal berapa ya, seperti itu. Kemudian di samping identitas itu di sini ada muncul 5 tabel grafik ya. Saya contohkan yang grafik yang pertama ini. Ini untuk usia 20 sampai 29 tahun. Kalau yang ini 30 sampai 39 tahun dan seterusnya sampai usia 60 tahun ke atas. Nah, ini di grafik tabel ini terdiri dari 3 warna. Yang warna coklat muda ini adalah area kurang atau kurang sekali, kemudian ini yang kuning adalah cukup, dan yang hijau adalah baik, di atasnya baik sekali ya. Kemudian ini yang di bagian bawah garis ini adalah merupakan bulan ya. Di sini kita start nanti 0, kemudian 3 bulan lagi 6, 9, 12, artinya setiap triwulan kita melakukan pengukuran kebugaran. Nah, yang ini adalah volume oksigen maksimal. Di sini kita lihat nanti nilainya. Contohnya kalau misalnya teman-teman di pertama kali mengukur lalu berlari 1,6 km, kemudian teman-teman PO2 maksnya misalnya berada di sini ya, 32. Lalu bulan ketiga, 3 bulan kemudian naik lagi ke sini misalnya 34 ya. Jadi nah, diharapkan nanti grafiknya akan naik seperti ini ya teman-teman. Itu sama dengan KMS. Nah, ini tabel 1 hubungan waktu tempuh dengan volume oksigen maksimal. Semakin rendah waktu tempuh dalam menit,
itu semakin tinggi PO2 max-nya, kemudian semakin tinggi waktu tempuhnya, semakin rendah PO2 max-nya. Artinya kalau semakin tinggi PO2 max-nya itu orang semakin bugar ya. Contoh misalnya seseorang itu atau laki-laki atau perempuan dia berlari sejauh 1,6 km, lalu waktu tempuh yang dicapai misalkan 7,09, berarti dia PO2 max-nya itu 48 seperti itu. Nah, jika sudah diketahui PO2 max-nya, teman-teman tinggal masuk di tabel kebugaran ini. Misalnya kita kembali tadi ya, misalnya yang ini ya, 48 PO2 max-nya. Lalu di mana di sini ya? Ya, lebih dari 43 ya. Misalkan umurnya dia 50, nah 48 berarti baik sekali. Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita kembali, waktu tempuh yang digunakan misalnya yang ini ya, 15,09 menit, berarti PO2 max-nya 27. Nah, kita lihat di angka 27 yang ini ya. Kalau misalnya teman-teman berumur 40, 27, berarti tingkat kebugarannya cukup. Seperti itu. Ini adalah tabel 2 kategori tingkat kebugaran jantung paru untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, ini kelompok umurnya. Kemudian yang ini adalah kategori tingkat kebugarannya, mulai dari kurang sekali, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Teman-teman tinggal melihat di sini ya. Begitu juga dengan tabel 2 kategori tingkat kebugaran jantung paru untuk perempuan. Seperti ini sama dengan kelompok umurnya, dan yang membedakan ini beda beberapa angka ya untuk kategori tingkat kebugarannya. Nanti teman-teman tinggal mengisinya seperti itu. Selanjutnya, untuk misalkan dari hasil pengukuran kebugaran teman-teman ditemukan program latihan fisik untuk tingkat kebugaran yang kurang ya, kategorinya kurang, maka ini disarankan untuk latihan fisik Anda cukup 2 kali seminggu. Kemudian intensitas latihan fisik Anda dengan denyut nadi 100 sampai 120 menit, 20 kali per menit. Kemudian lamanya Anda latihan fisik cukup 20 sampai 30 menit di luar dari pemanasan dan pendinginan. Lalu tipe jenis latihan fisik Anda hanya dengan aerobik tipe 1. Artinya begini, nanti saya akan perlihatkan yang manakah itu latihan fisik atau olahraga yang termasuk dalam aerobik tipe 1 ya. Berarti kalau kurang, kita dianjurkan hanya bisa berolahraga dengan tipe 1. Lalu yang kategori cukup, nah seperti ini, frekuensi latihan fisiknya 3 kali seminggu. Kemudian intensitas latihan fisiknya hanya dengan denyut nadi 120 sampai 130 per menit. Kemudian lama Anda latihan fisik 30 sampai 40 menit, dan tipe jenis latihan fisik Anda aerobik tipe 1 dan tipe 2. Jadi seseorang yang tingkat kebugarannya dengan kategori cukup, dia bisa melakukan olahraga aerobik tipe 1 maupun tipe 2. Untuk yang tingkat kebugaran kategori baik, itu frekuensi latihan fisik Anda itu dapat 4 sampai 5 kali seminggu ya. Semakin sering tidak apa-apa, karena dia termasuk kategori baik tingkat kebugarannya. Kemudian intensitas latihan fisik Anda dengan denyut nadi 130 sampai 150 kali per menit. Artinya setelah Anda melakukan latihan fisik, diharapkan denyut nadinya di range ini ya, seperti itu. Kemudian lama Anda latihan fisik itu antara 40 sampai 60 per menit atau 1 jam lah ya. Kemudian tipe jenis latihan fisiknya dapat berupa aerobik tipe 1, bisa aerobik tipe 2, bisa aerobik tipe 3. Nah, yang manakah yang termasuk tipe 1, 2, dan 3 itu yang ini ya. Untuk yang aerobik tipe 1 hanya disarankan untuk orang yang tingkat kebugarannya kurang, yaitu berupa jalan santai, jalan cepat, jogging, bersepeda, dan lain-lain. Nah, untuk yang tingkat kebugarannya cukup, dapat berlatihan fisik atau berolahraga berupa senam, renang, step dance, disco aerobik, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang untuk tingkat kebugarannya baik, bisa ketiga-tiganya ya. Bisa yang ini, yang olahraga permainan seperti sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, bola basket, bola voli, dan lain-lain. Selanjutnya, tes kebugaran jantung paru dengan jalan cepat atau jogging 1,6 km atau dengan cara rockport itu dapat dijadikan panduan untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani.
dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Nah, sebentar aplikasinya saya akan perlihatkan bagaimana cara mengukur secara perorangan dan bagaimana caranya mengukur secara kelompok. Nah, cara Rockport ini relatif aman bagi orang yang memiliki faktor risiko penyakit, mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Nah, yang hanya perlu disiapkan adalah lintasan datar ya, sepanjang 1,6 km. Jangan teman-teman memilih lintasan yang ada pendakiannya atau ada penurunan. Misalkan satu tiang listrik ke tiang listrik lainnya itu sekitar 100 meter, berarti teman-teman mencari sampai 8 tiang listrik, berarti 800 meter ya. Kalau PP kan 1600 meter atau 1,6 kilo. Nah, yang disiapkan juga alat pencatat waktu dan sepatu olahraga, ini yang paling penting teman-teman. Selanjutnya dilakukan semampunya dengan berjalan cepat atau berlari secara konstan. Jadi nanti pada teman-teman saat melakukan pengukuran, teman-teman jangan sudah lari berhenti lagi, jalan lagi, lari lagi ya, nggak boleh. Harusnya secara konstan. Kalau lari ya lari, kalau jalan cepat ya jalan cepat, seperti itu. Nah, seperti ini cara pelaksananya. Tes diawali dengan melakukan pemanasan dan peregangan seluruh tubuh ya. Untuk mengetahui peregangan, contoh peregangan ya, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang ini ya. Terutama otot tungkai. Kenapa? Karena otot tungkai ini sangat berperan penting dalam pada saat jalan cepat atau lari. Dan dilanjutkan dengan jalan kaki. Lakukan selama 10 sampai 15 menit. Kemudian saat mulai tes, pencatat waktu diaktifkan ya. Jangan sampai teman-teman sudah berlari jauh 200 meter, 300 meter tetapi lupa untuk mengaktifkan pencatat waktunya. Tes dilakukan dengan jalan cepat atau jogging dengan kecepatan konstan ya, sepanjang 1,6 km seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah selesai 1,6 km, waktunya sudah didapatkan ya, catat waktu tempuhnya ya, karena pencatat waktunya kalau dikembalikan ke nol kan bisa hilang teman-teman. Nah, sebelum dikembalikan itu dicatat waktu tempuhnya. Kemudian gunakan tabel 1 tadi ya untuk mendapatkan VO2 max-nya. Setelah didapatkan VO2 max-nya, lalu kita masuk ke tabel 2 untuk menentukan tingkat kebugarannya. Dengan menggunakan grafik berwarna yang seperti tadi di tampilan depan KMB, sesuai dengan kelompok umur, berikan tanda bintangnya, kita tandai tadi di, misalnya dia berada di mana, di warna coklat kah, kuning kah, atau hijau, sesuai dengan kelompok umurnya. Kemudian dengan hasil VO2 max-nya Anda nanti kita kasih tanda ya, seperti ini tandanya, supaya untuk menentukan bahwa di mana berada atau posisi tingkat kebugarannya, apakah di warna coklat, kuning, atau hijau. Selanjutnya laksanakan perlatihan fisik sesuai dengan warna grafiknya. Seperti saya sebutkan tadi, kalau coklat ya aerobik tipe 1, kalau kuning aerobik tipe 2, kalau hijau aerobik tipe 3. Nah, selanjutnya ulangi kembali tes ini setiap 3 bulan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini saya sudah contohkan ya. Ini sebentar saya akan perlihatkan aplikasinya. Ini ada contoh ya, Mukhtar 40 tahun, laki-laki, waktu tempuhnya 8,5, VO2 max-nya 41. Nah, secara otomatis nanti akan muncul di sini baik, dan ini berubah menjadi warna hijau. Kemudian program latihannya juga secara otomatis akan muncul di sini ya teman-teman. Dan tipe olahraga yang disarankan seperti ini: sepak bola, lapangan, tenis meja, dan seterusnya ya. Seperti ini. Ini yang secara pribadi teman-teman. Nah, kalau yang secara kelompok tadi, misalnya teman-teman nanti pengelola kesehatan olahraga akan melakukan pengukuran kebugaran baik di instansi untuk SN, non SN, ataupun di sekolah. Teman-teman tinggal memasukkan namanya di sini, pesertanya, lalu kemudian berapa umurnya, jenis kelaminnya, waktu tempuh yang digunakan. Nah, ini akan secara otomatis muncul teman-teman VO2 max-nya dan tingkat kebugarannya. Jadi ini lebih mempercepat pekerjaannya teman-teman, tidak menghitung lagi, mencari lagi di mana posisinya ya. Kemudian untuk tampilan berikutnya di sini ada metode dan dosis latihan.
Ini metodenya ya, pemanasan, kemudian latihan fisik atau olahraga aerobik berapa kali seminggu ya, tergantung dari tingkat kebugarannya. Kemudian jenis olahraga yang akan dilaksanakan, misalnya untuk tingkat kebugaran yang kurang atau cukup, misalnya 3 kali seminggu, tulis di sini nanti hari-hari apa, misalnya Senin, Rabu, Sabtu. Nah, jenis olahraganya apa yang dilakukan, misalnya renang atau senam, skorobik, stop dance dan seterusnya ya. Nanti ditulis di sini supaya ada pedoman untuk melakukan latihan. Lalu dilakukan pendinginan dan peregangan. Selanjutnya saya sudah mempersiapkan aplikasi sederhana untuk menghitung tingkat kebugaran seseorang ya. Ini contoh ya, teman-teman tinggal memasukkan di sini biodatanya, kemudian akan secara otomatis muncul hasilnya ya, hasil tingkat kebugarannya. Saya contohkan, saya hapus dulu ya teman-teman. Misalkan namanya saudara Iwan ya, Iwan, lalu umurnya misalkan 45 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, waktu tempuh yang digunakan berlari sejauh 1,6 km, yaitu misalkan 8,54 menit. Teman-teman enter, secara otomatis akan muncul VO2 max-nya 41, kemudian tingkat kebugarannya baik. Untuk program latihan yang disarankan ya seperti ini. Latihan fisiknya 4 sampai 5 kali seminggu, intensitas latihan fisiknya yaitu 130 sampai 150 kali per menit untuk denyut nadinya, kemudian lama latihan fisik 40 sampai 60 menit. Jenis latihan yang dianjurkan boleh aerobik tipe 1, boleh 2 atau tipe 3 ya. Nah, ini untuk olahraga tipe 3 nya itu sepak bola, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, bola basket, bola voli dan lain-lain. Nah, ini kita lihat ya contohnya, ini ada tabelnya teman-teman. Misalkan tadi ini 45 ya, laki-laki, waktu tempuhnya 8,54 menit. Nah, ini coba kita lihat tadi 8, yang ini barangkali ya, dia masuk di sini 8,54 ya, berarti dia berada di sini. Nah, ini VO2 max-nya 41. Coba kita lihat teman-teman, apakah sesuai dengan tabel yang ini betul. Nah, jika VO2 max-nya 41, teman-teman bisa lihat di sini. Umur 45, jika ada 41 VO2 max-nya, maka dia kategorinya baik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang ini baik. Selanjutnya kalau misalkan ini diganti ya, misalnya Ibu Wati ya, kemudian umurnya 30 tahun, jenis kelamin perempuan, kemudian waktu tempuhnya misalkan 12,26 menit, maka akan berubah di sini menjadi cukup. Nah, jika cukup, rekomendasinya seperti ini, latihannya 3 kali seminggu, denyut nadinya setelah latihan 120 sampai 130 kali per menit, kemudian lama latihan fisiknya antara 30 sampai 40 menit, dan jika tingkat kebugarannya cukup, maka yang disarankan hanya latihan fisik aerobik tipe 1 dan 2, tidak boleh tipe 3 ya. Karena itu biasanya teman-teman langsung saja berolahraga tanpa mengetahui tingkat kebugarannya. Misalkan seseorang tingkat kebugarannya kurang, lalu dia melakukan olahraga yang tipe 3, maka bukannya tingkat kebugaran yang dicapai, tetapi biasanya terkadang ada yang meninggal di lapangan, seperti itu. Nah, inilah contohnya ya teman-teman. Ini saya nanti akan siapkan filenya. Di sini ada tabel ya, ini seperti tadi yang di KMB, teman-teman bisa lihat di sini tabel 1 waktu tempuh, ini waktu tempuhnya, dan ini VO2 max-nya. Kemudian untuk tabel kedua, ini untuk kategori tingkat kebugaran jantung paru untuk perempuan, yang ini umurnya, dan ini VO2 max-nya ya, ini kategorinya. Selanjutnya untuk laki-laki yang ini. Ini saya sengaja siapkan aplikasi ini supaya teman-teman lagi tidak menghitung secara manual, karena dia secara otomatis seperti ini teman-teman ya. Teman-teman jika mengganti ini laki-laki, bisa saja berubah ya. Misalnya 5,23 menit, nah, baik sekali. Kemudian misalkan 18,1, nah ini kurang. 22,35 kurang sekali, seperti itu. Nah, ini kalau kurang sekali teman-teman,
dianjurkan hanya aerobik tipe 1 saja. Beda kalau misalnya dia tingkat kebugarannya baik sekali, misalnya 5,23, itu baik sekali. Jadi diperbolehkan melakukan latihan fisik aerobik tipe 1 atau tipe 2 atau tipe 3 seperti itu. Nah, ini yang secara pribadi ya teman-teman. Bagaimana jika teman-teman menginginkan pengukuran kebugaran di suatu instansi atau di suatu sekolah? Nah, ini kita sudah siapkan juga untuk pengukuran secara berkelompok. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti jika dipakai di instansi, tinggal memasukkan nama semua di sini pegawai yang ada di instansi. Seperti ini saya contohkan ya teman-teman. Di instansi dinas kesehatan saya tuliskan semua namanya, lalu masukkan umurnya, jenis kelaminnya, lalu semua dites, semua berlari sejauh 1,6 km. Kemudian hasilnya, waktu tempuh yang didapatkan di sini dicatat di sini teman-teman. Nah, di sini akan secara otomatis muncul ya teman-teman. Contoh kita hapus ini. Nah, dia akan terhapus teman-teman di sini. Misalkan ini yang pertama umurnya 56 contoh ya. Jenis kelamin perempuan, waktu tempuh yang didapatkan misalnya 15,11 menit. Secara otomatis akan muncul PO2 max-nya 27 dan secara otomatis juga tingkat kebugarannya adalah cukup. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian ini juga warnanya akan berubah secara otomatis. Kalau cukup ya warna kuning, kalau merah warna kurang warna merah, dan kalau baik warna hijau. Contoh baik misalnya dia waktu tempuhnya 6,5 menit coba. Nah, makanya baik sekali teman-teman ya. Kalau misalnya 8 menit itu masih baik sekali. Kalau 12 menit itu masih baik ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal mengisi ini. Nah, ini secara berkelompok ya. Misalkan yang ini diisi lagi umurnya 35, kemudian laki-laki, waktu tempuhnya misalnya 8,36 menit, maka muncul PO2 max-nya 42, tingkat kebugarannya baik. Seperti itu. Nah, ini saya sudah siapkan teman-teman ya aplikasinya. Begitu juga dengan aplikasi untuk usia 10 sampai 12 tahun seperti ini teman-teman. Ini ada tabelnya, jadi khusus untuk anak-anak yang berumur 10 sampai 12 tahun itu bukan 1,6 kilo ya. Dia dites lari 1000 meter atau 1 kilo, kemudian dicatat waktu tempuhnya. Kemudian jika ditemukanlah waktu tempuhnya, maka di sini sudah kelihatan tabelnya, klasifikasi tingkat kebugarannya baik sekali ini teman-teman. Ini juga saya sudah siapkan aplikasinya teman-teman. Misalkan contoh ya, ini umur 10 tahun dengan waktu 4,48, di hasilnya baik. Coba kita lihat ya. Ini misalkan Muriati umurnya 10 tahun perempuan, tadi berapa? Coba kita lihat, ini 4,48 ya. Kita masukkan di sini 4,48, maka hasilnya baik sekali. Sama dengan di sini 4,8, maka hasilnya ini putra ya, tapi ini putri. Kalau putri 4, berapa? 4, ini berarti di bawah 5, berarti hasilnya baik sekali ya. Nah, ini yang ini putri 10 tahun. Kalau laki-laki baik ya, coba kita tes. Nah, baik. Kalau perempuan hasilnya baik sekali. Seperti itu teman-teman. Nanti tinggal mengisi di sini, dia juga akan secara otomatis terisi ya tingkat kebugarannya teman-teman. Begitu juga dengan usia 13 sampai 19 tahun, saya sudah siapkan juga tabelnya. Ini sama dengan dewasa ya. Tes lari 1,6 kilo atau 1600 meter untuk putra, ini tabelnya, ini usianya, dan ini klasifikasi atau kategori tingkat kebugarannya berdasarkan waktu tempuh yang digunakan untuk putra dan untuk putri. Dan ini juga sudah ada tabelnya, saya siapkan seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti tinggal mengisi ini saya kosongkan ya, tinggal mengisi di sini umurnya, jenis kelamin, waktu tempuh, dan tingkat kebugarannya akan secara otomatis muncul. Oke, kita kembalikan seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman dapat mengambil file ini, nanti teman-teman silahkan hubungi channel saya teman-teman ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengukuran tingkat kebugaran serta aplikasi sederhana yang sudah saya siapkan untuk teman-teman sekalian. Semoga saja aplikasi ini dapat bermanfaat dan mengurangi waktu kerja Anda dalam melakukan pengukuran kebugaran, baik itu anak-anak yang berumur 0 sampai 12 tahun,
atau remaja usia 13-19 tahun, ataupun yang dewasa 20-60 tahun ke atas. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda pilihan YouTube yang ini. Serta jangan lupa subscribe, like, share channel saya yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan salam sehat.